Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Sahabat, kisah ini menceritakan tentang peristiwa yang dialami Doni, seorang remaja pria berusia 17 tahun. Ia bersekolah di sebuah SMA swasta di kota Bandung. Tidak begitu jauh dari komplek perumahan tempat tinggalnya. Ia tinggal bersama ibunya dan 2 orang adiknya. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, ayahnya meninggal dunia karena sakit. Sakit jantung yang cukup mendadak. Dirawat beberapa hari di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Doni yang sedang beranjak remaja merasa sangat kehilangan. Selama ini ayahnya yang bekerja di perusahaan swasta menjadi tulang punggung keluarga bagi keluarganya. Ibunya sejak melahirkan dirinya tidak lagi bekerja karena mengurus keluarga di rumah. Ditinggalkan seorang ayah secara mendadak, membuatnya selain sedih juga merasa galau. Pada suatu Sabtu malam, Doni diundang Teguh, teman dekatnya satu kelas, ke acara ulang tahun ke-17 temannya itu di rumahnya. Teguh seorang anak dari keluarga yang cukup berada. Tapi kebetulan malam itu orang tuanya dan adiknya sedang ada keperluan di luar kota. Malam itu Teguh dan teman-teman sekelasnya berpesta ala remaja. Makan malam bersama, berbincang, ada yang nyanyi karaokean dan ada juga yang saling bersenda gurau. Menjelang tengah malam hampir semuanya teman-temannya pulang. Doni pun pamit untuk pulang. Tapi Teguh menahannya dan meminta Doni untuk menginap saja malam itu. Bersama Ferry yang juga diminta Teguh untuk menginap di rumahnya. Karena besok hari libur minggu dan Teguh adalah teman dekatnya di kelas, akhirnya Doni pun tidak jadi pulang. Ia menginap di rumah Teguh bersama Ferry. Mereka bertiga asik ngobrol sampai larut malam ditemani kue-kue, sebotol bir, beberapa cangkir kopi dan 2 bungkus rokok. Teguh sempat menanyakan kondisi keluarga Doni setelah kepergian ayahnya. Doni mengatakan, sejauh ini keluarga baik-baik saja dan semoga kedepannya juga. Menjelang subuh ketiga remaja itu baru tidur. Akibatnya bangun sudah jam 8 pagi. Tak ada seorang pun dari mereka yang bangun untuk sholat subuh. Doni pun pamit pulang. Ia teringat kalau ia tidak memberitahu ibunya kalau malam ini akan menginap di rumah temannya. Ia meninggalkan rumah Teguh dengan mobil peninggalan ayahnya. Jalanan masih sepi pagi itu. Paling lama 30 menit ia akan sampai ke rumah. Ia melewati jalan yang melewati pemakaman umum tempat ayahnya dimakamkan. Mendadak hatinya menjadi sedih mengingat ayahnya yang sudah tiada. Doni pun memutuskan untuk masuk ke pemakaman untuk menjenguk makam ayahnya. Ia memarkirkan mobil di lahan parkir pemakaman, lalu berjalan ke makam ayahnya. Ia melihat gundukan makam ayahnya masih baik, tidak ada tanahnya yang amblas. Rumputnya pun mulai tumbuh subur menghijau menutupi gundukan tanah. Dengan nisan batu granit bertuliskan nama ayahnya, Doni berjongkok selama kira-kira 10 menit di samping makam ayahnya. Ia pun mengirimkan doa untuk ayahnya dengan keharuan yang mendalam. Dari pemakaman umum itu Doni melanjutkan pulang ke rumahnya. Jalan raya di depan pemakaman umum itu sangat teduh. Karena di sisi kiri kanan jalannya ditumbuhi pohon-pohon besar yang rindang. Doni mengendarai mobilnya dengan kecepatan biasa saja. Ia menatap ke arah depan memperhatikan jalan di depannya yang masih sepi di minggu pagi itu. Namun tiba-tiba saja ia kaget karena setir mobil yang ia genggam bergerak ke arah kiri, sehingga mobil pun melaju berbelok ke arah kiri akan keluar dari jalan. Spontan ia pun menggerakkan setir membalas ke arah kanan agar mobil kembali berada di posisi jalan. Namun anehnya mobilnya tetap melaju ke arah kiri, keluar dari aspal jalan. Seakan roda depan mobilnya tidak mau mengikuti gerakan setir yang ia arahkan ke kanan. Padahal kondisi aspal jalan kering tidak licin. Doni melihat batang pohon besar di depannya. Ia pun cepat menginjak rem dengan kuat. Mobil berhenti 2 meter sebelum mengenai batang pohon di tepi jalan itu. Doni mematikan mesin mobilnya. Ia terdiam sejenak, menghela nafas panjang.
Ia merasa bersyukur karena tidak sampai menabrak pohon itu. Ia sangat bingung dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia sadar ia menyetir tidak sambil mengantuk dan ia tidak membelokkan arah setirnya ke kiri. Tapi kenapa setir itu seolah bergerak sendiri ke arah kiri dan tidak mau dibelokkan ke arah kanan sehingga mobilnya keluar dari jalan beraspal? Doni benar-benar heran dengan apa yang baru saja terjadi. Doni menyalakan kembali mesin mobilnya, lalu mencoba arahkan setirnya ke kiri dan ke kanan. Terasa normal. Ban mobil ikut bergerak searah gerakan setir. Ia pun mulai melanjutkan kembali perjalanannya. Namun baru saja kira-kira 30 meter berjalan, tiba-tiba setir mobilnya kembali bergerak ke arah kiri. Ia pun kembali tersentak kaget, namun dengan refleks cepat, ia balikan arah setir mobilnya ke arah kanan agar mobil kembali ke jalan. Tapi terulang lagi, mobilnya tetap meluncur ke kiri, berjalan keluar dari aspal jalan mengarah ke batang pohon lain yang ada di tepi jalan itu. Cepat ia injak pedal rem mobil. Beruntung mobil pun berhenti kira-kira 1 atau 2 meter sebelum mengenai batang pohon di depannya. Kejadian yang kedua kalinya, ini membuat bulu tengkuk dan tubuhnya merinding. Ini bukan suatu kebetulan, pikirnya. Ia mematikan mesin mobilnya. Terdiam sejenak, menghela nafas panjang, menyandarkan tubuhnya ke sandaran jok mobilnya. Ia bingung, mengira-ngira apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa setir mobilnya seolah bergerak sendiri ke arah kiri dan tidak bisa dikembalikan ke arah kanan? Dan itu terjadi 2 kali dalam waktu hanya selisih beberapa menit. Doni melihat ke arah jok kosong di samping kirinya, lalu menengok ke jok kosong di belakangnya. Bulu tengkuknya merinding. Apakah ada makhluk halus dari kuburan yang ikut dalam mobilnya dan mengganggunya? Pikirnya dalam hati. Ia kembali menyandarkan tubuhnya di jok mobilnya, menurunkan semua kaca jendela mobilnya, beranggapan bila ada makhluk halus yang mengikuti dan mengganggunya segera keluar dari mobilnya. Tubuhnya terasa lemas. Ia berdiam di posisi itu selama 10 menit, memikirkan kemungkinan apa yang telah terjadi. Ia mengingat kembali, semalam tidur di rumah temannya, bergadang sampai larut, ikut minum bir, walaupun tidak sampai mabuk, bangun siang sehingga tidak sholat subuh. Apakah ayahnya tidak rela mengetahui perbuatannya itu? Ia menghela nafas panjang kembali. Ya, bisa saja batinnya dalam hatinya. Mungkin ayahnya kecewa akan perbuatannya malam itu. Sehingga ada makhluk halus yang iseng mengganggunya untuk memberinya peringatan. Untung saja tidak sampai membuatnya celaka. Ia pun menyadari kalau seharusnya ia bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Terlebih setelah ayahnya tiada, ia adalah anak laki dan anak tertua yang nantinya harus bisa melindungi ibu dan adik-adiknya. Doni kembali terdiam dengan penyesalan mendalam di hatinya. Setelah merasa tenang, ia pun berdoa sebelum menyalakan kembali mesin mobilnya, menutup semua kaca jendela mobil, lalu melanjutkan perjalanan kembali pulang ke rumahnya. Sahabat, peristiwa aneh yang dialaminya saat berkendara memaksa Doni untuk merenungkan perilakunya dan menyadari pentingnya menjaga diri serta menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Juga bagaimana adab seseorang yang akan ziarah kubur, yang sebaiknya dalam keadaan suci atau berwudu. Sahabat, bagaimana menurut sahabat sekalian? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.